Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh dan masalah dikotomi ilmu dalam kurikulum PAI. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu dikotomi. Dikotomi adalah pembagian antara dua kelompok yang saling bertentangan, yang mana jika dihubungkan dengan ilmu berarti dikotomi ilmu, berarti disebut sebagai dikotomi ilmu, bahwa adanya pertentangan atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena adanya dikotomi ini, maka membuat pendidikan di Indonesia dikelola oleh dua departemen, yakni yang pertama ilmu umum dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional dan ilmu agama dikelola oleh Departemen Agama. Dari pandangan adanya dikotomi ilmu membuat pendidikan agama lebih ditekankan dengan yang namanya keakhiratan, dan ilmu umum ditekankan pada kehidupan duniawi. Ajaran Islam sebenarnya tidak mengenal yang namanya dikotomi ilmu. Karena mengapa? Ilmu agama dan ilmu umum menurut Islam merupakan memiliki hubungan yang saling terikat, yang mana tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan adapun pengaruh dikotomi ilmu terhadap kurikulum PAI, yakni kurikulum PAI di sekolah umum belum mendapatkan kesempatan yang banyak. Jam pelajaran yang hanya 3 kali 45 menit belum cukup untuk membuat pemahaman pada peserta didik sepenuhnya, sehingga akan berdampak pada moral peserta didik tersebut. Kurikulum PAI terkait dan dengan tujuan yang ingin dicapai terhadap pendidikan Islam itu sendiri, sehingga karena adanya pemahaman dikotomi membuat kita hanya mengarah pada masalah akhirat saja, padahal dunia juga harus diperhatikan, walaupun akhirat tujuan kita. Jadi pengaruh dikotomi ilmu terhadap kurikulum PAI di sini adalah mengarah pada pemahaman peserta didik yang kurang terhadap moral untuk akhirat, karena banyak yang memandang kita bahwasanya kita berada di era digital, yang mana ilmu umum lebih dipentingkan dibanding ilmu agama. Misalnya saja menguasai ilmu teknologi dan membuat peserta didik kurang mendapat didikan agama seperti didikan moral. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah dikotomi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, munculnya ambivalensi orientasi dalam pendidikan Islam. Di sini bisa kita amati sebagai contohnya, dalam pendidikan pesantren masih dirasakan adanya kekurangan dalam sistem pendidikannya, dalam program pendidikannya. Misalnya pendidikan dalam bidang muamalah, yang mana mencakup penguasaan berbagai disiplin ilmu dan keterampilan. Ada anggapan bahwa seolah semua itu bukan merupakan bidang garapan khusus pendidikan sekuler. Ketika orientasi pendidikan mengalami dikotomi, maka dalam satu materi akan ada ilmu yang dikesampingkan dan akan ada ilmu yang diutamakan. Yang kedua, munculnya kesenjangan antara
sistem pendidikan Islam dan ajaran Islam. Sistem pendidikan yang masih bersifat ambivalen mencerminkan pandangan dikotomis yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena mengapa? Islam memiliki ajaran integralistik yang mana ilmu agama dan ilmu umum itu satu kesatuan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, munculnya disintegrasi sistem pendidikan Islam. Dengan adanya dikotomi akan timbul yang namanya disintegrasi sistem pendidikan, yaitu adanya ketidakpaduan dan ketidakpastian antara dua ilmu tersebut, yakni ilmu agama dan ilmu umum. Tidak ada persamaan dalam menilai kedua ilmu tersebut, yang mana lebih cenderung akan ada salah satu dari keduanya yang menjadi tujuan pokok suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga kedua ilmu tersebut tidak dapat berjalan secara beriringan dan tidak pula dapat menjadi satu kesatuan yang padu. Jadi itulah yang dapat sedikit sejelaskan dari materi mengenai pengaruh dan masalah dikotomi dalam kurikulum PAI. Dari masalah-masalah tersebut perlu diketahui apa dan bagaimana dikotomi dan kurikulum PAI lebih lanjut. Dan adapun yang akan menjelaskannya adalah teman kelompok saya, yakni Saudari Nur Afni.